Infectors, nama aku Jonathan dan aku akan menjadi host kalian minggu ini. Gak kerasa banget ya, udah bulan Maret di tahun 2021 ini. Minggu ini kita akan bahas topik baru guys, namanya Maturity Part 1. Jadi, di firman kita minggu ini, kita akan diajar bagaimana supaya kita bisa menjadi mature atau lebih dewasa guys. Kalau misalnya kalian mau ngasih persembahan, bisa di scan ya guys, barcode ini guys. Jangan lupa ya guys, kita ini memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman guys, kita mau present worship dulu. Tapi sebelum present worship, kita mau berdoa dulu ya guys. Tuhan, terima kasih Tuhan atas minggu yang baru ini. Sekarang kami akan melakukan present worship dan kemudian akan melakukan firman. Siapkan hati kami Tuhan supaya kami bisa melakukan semuanya dengan baik ya Tuhan. Kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus, amin. Enjoy the rest of the Impactors. Hai Impactors, have a great Sunday. Mari kita sama-sama jangan mau untuk berkompromi lagi dengan dunia ini, tapi mari sama-sama kita hidup seturut dengan rencana Allah. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau pilihanku. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,
kita beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan, ucap syukur Bapa buat hari ini kami bisa muji muliakan nama-Mu. Saat ini kami duduk Tuhan di bawah kaki-Mu untuk siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicara kepada setiap kami sebab hamba-Mu ini mendengar ya Tuhan. Engkau urapi juga bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk semua impactors yang percaya katakan amen. God bless you impactors. Hai Impactors, happy Sunday. Senang banget hari ini gue bisa berada di tengah-tengah kalian untuk bisa nyampein firman Tuhan. Dan aku percaya apa yang kalian dengar, apa yang kalian dapatkan hari ini itu gak akan jadi sia-sia teman-teman pastinya. Karena ini akan membantu teman-teman untuk berbuah. Dan aku sangat percaya melalui kehidupan teman-teman akan ada banyak jiwa yang mengenal Kristus. Akan ada banyak jiwa yang bertobat. Nah, sebelum aku mulai, aku akan memulai dengan sebuah pertanyaan di mana teman-teman harus jawab. Ini pertanyaan simpel banget kok, oke? Teman-teman cuma sampaikan pendapat kalian secara bebas maupun spontan, oke? Mengenai orang-orang yang akan aku tunjukkan. Orang-orangnya adalah seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, lebih mudah mana ungkapannya kita, pendapatnya kita? Apakah pendapatnya kita itu baik atau positif atau justru menjatuhkan dan malah mengkritik? Kalau teman-teman lihat yang ada di sebelah kanan, teman-teman bakal gampang banget untuk ngomong, wah ini orang-orang keren banget. Ada Song Joong Ki yang main di Vincenzo, terus ada ini Wanda juga yang main WandaVision ya kan, cantik banget, keren banget nih orang ya kan, aktor aktingnya keren banget. Nah, tapi teman-teman mungkin nggak ngerti nih siapa yang orang-orang di sebelah kiri. Yang pertama ada Russell Peters. Dia adalah stand-up comedian yang konon katanya lucu banget di Amerika sana. Dan dia adalah mentornya Raditya Dika. Dan yang kedua, mungkin kalian nggak tahu, Kayla Settle. Dia adalah salah satu cast yang ada di The Greatest Showman. Suaranya indah banget. Mungkin waktu kita ngelihat orang di sebelah kiri, gampang banget untuk kita melihat keburukan dari mereka. Kita nggak bisa memuji mereka. Tetapi teman-teman, kenapa aku tanya kedua hal ini adalah supaya teman-teman sadar bahwa lidah teman-teman bisa ngomong hal yang baik dan hal yang buruk di waktu yang bersamaan. Lidah kita ini punya kuasa teman-teman untuk membangun maupun juga untuk menghancurkan. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa hal itu akan berdampak besar dalam relasinya kita. Siapa teman-teman di rumah yang rindu untuk punya relasi yang manis? Tuhan juga menghendaki teman-teman semua punya relasi yang manis. Manis bukan berarti waktu kalian colek, teman kalian habis itu kalian jilat, itu jadi manis. Bukan loh ya. Manis di sini tuh artinya adalah hubungan kalian itu damai. Hubungan kalian itu penuh dengan yang namanya sukacita, membangun, mensupport satu sama lain. Nah, di dalam firman Tuhan di Titus 3 ayat 2 ada sebuah teori tentang relasi. Relasi yang indah itu gimana sih? Dikatakan di sana, janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya, ketika kita merhatikan ayat-ayat ini, memfitnah, bertengkar, ramah, lemah lembut, itu semua, kalau kalian itu semua dalam sebuah relasi yang manis yang kalian harapkan, itu semua memerlukan kedewasaan lidah. Ya, kedewasaan ucapannya kita, pendapatnya kita, waktu kita nyampein. Karena lidah itu bisa membangun dan juga bisa menghancurkan. Firman Tuhan katakan di Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Lembut maksudnya berkata-kata hal yang baik, membangun, mensupport, memuji, mengucapkan say thanks. Itu adalah suatu hal yang baik karena di situ kita bisa memberikan kehidupan kepada siapapun orang-orang yang di sekitar kita. Makanya dikatakan di sana pohon kehidupan. Nah, sedangkan yang satunya adalah lidah yang curang melukai hati. Di sini maksudnya apa?
ya kata-kata yang jahat, entah itu menggosip, entah itu menyindir, ataupun juga menjilat. Itu adalah kata-kata yang buruk. Kata-kata yang bisa melukai hati seseorang. Amsal 16 ayat 24 juga mengatakan hal yang sama. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, kita belajar melalui 2 ayat ini bahwa lidah kita ini mempunyai kuasa untuk apa? Membangun. Ini poin yang pertama. Lidah punya kuasa untuk membangun. Bayangkan ketika teman-teman lagi bete. Mungkin teman-teman lagi bete karena masalah yang ada di keluarganya teman-teman. Namun suatu ketika teman-teman dapat teks mungkin, atau mungkin ada temannya kalian yang telepon, atau mungkin waktu Zoom ada chatting dari guru atau mungkin dari teman-teman yang tiba-tiba memuji teman-teman. Yang tiba-tiba ngomong, "Hey, you look good today. Hey, how are you? Hey, thank you for your help. Hey, you are good." Dalam hal ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba perasaan yang bete itu berubah menjadi perasaan bahagia dan itu make your day. Bener nggak? Itu make your day. Because apa? Karena ada kata-kata yang membangun. Yang disampaikan oleh teman-temannya. Teman-teman. Kepada teman-teman yang lagi bete. Dan ya, Yakobus 3 ayat 5 juga mengatakan bahwa demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, teman-teman semua, sekali lagi, aku pengen kasih tahu, lidah itu mempunyai kuasa untuk bangun. Lidah itu mungkin kecil, lidah itu mungkin nggak terlihat. Tetapi ketika teman-teman menyampaikan sesuatu yang membangun, bagi orang-orang yang di sekitarnya teman-teman, itu bisa memiliki dampak yang besar. Baik bagi kehidupan orang lain, maupun kehidupannya teman-teman. Orang lain akan suka sama teman-teman. Orang lain juga akan merasa terberkati dengan kehadiran teman-teman semuanya. Ketika kalian berharap untuk memiliki relasi yang manis, relasi yang penuh dengan sukacita, saling mengasihi, maka yang perlu dilakukan adalah kedewasaan lidah. Gunakan lidahnya teman-teman. Untuk apa? Untuk membangun. Untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Sebenarnya ada 4 magic words yang aku ingin sampaikan. Yang pertama adalah ngomong please, mohon. Kalau teman-teman ingin memulai untuk memiliki kata-kata yang bangun, untuk memulai sebuah relasi yang manis, ketika teman-teman meminta tolong, jangan cuma langsung nyuruh, tetapi sisipkan kata-kata tolong, please. Hey, tolong ambilkan ini. Hey Aldo, tolong ambilkan ini. Hey Matthew, please. Bisakah engkau mendengarkanku sejenak? Tolong adalah salah satu magic words. Yang kedua, thank you. Setelah orang membantumu, setelah orang melakukan suatu hal yang besar, please say thank you. Terima kasih. Itu adalah suatu kata yang bisa memberkati orang lain sehingga orang lain juga merasa terberkati, merasa dihargai. Dan yang ketiga teman-teman, please say, setelah please, thank you, sorry. Kalau teman-teman melakukan kesalahan, akui kesalahan teman-teman. Jangan penuh dengan ego, loh kan dia yang salah, dia yang melukai hatiku. No. Tetapi kalau kalian pengen relasi kalian dipulihkan, start ya kan? Start untuk kalian dulu yang ngomong. I'm sorry, aku salah. I'm sorry, aku pernah melukai hatimu. I'm sorry kalau aku nggak mengerti. Belajarlah untuk mengerti orang lain dan belajarlah untuk tidak menuntut orang lain mengerti diri teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah pujian. You look good at. Kalian bisa ngomong, hey man, you look good. Dengan rambutmu yang baru, kamu habis potong ya. Kamu kelihatan cantik. Kamu kelihatan ganteng. Kamu kelihatan manis. 4 kata-kata tersebut adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang bisa membawa teman-teman untuk bisa menolong orang lain. Terberkati dengan keberadaan teman-teman. Dan aku percaya teman-teman, ketika teman-teman ngelakuin ini semua, relasi kalian akan jadi manis. Relasi kalian akan jadi baik. Nah, sudahkah teman-teman menggunakan lidah teman-teman untuk membangun? Atau justru menghancurkan?
Allah menghendaki lidah teman-teman untuk bisa memberkati orang lain. Kedewasaan itu penting. Kalau kalian pengen punya relasi yang manis dengan keluarga kalian, dengan teman kalian, dengan guru kalian, dengan otoritas kalian, atau dengan siapapun juga. Lidah itu penting. Kedewasaan lidah itu penting untuk membuat relasi menjadi manis. Dan yang kedua, ini seringkali yang diabaikan teman-teman. Lidah itu ternyata punya kuasa untuk menghancurkan. Destructive. Menghancurkan. Di Amsal 25 ayat 18 dikatakan, orang yang bersaksi dusta, entah itu gibah, entah itu nyindir, entah itu gosip, terhadap sesamanya adalah seperti apa? Seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Dikatakan di sana, kalau kamu menggunakan lidahmu untuk gibah, untuk nyindir tentang sesamamu, maka lidah itu menjadi sesuatu yang tajam dan lidah itu siap untuk melukai yang lain. Yakobus 3 ayat 6 juga mengatakan hal yang sama. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Api di sini adalah api yang jahat, api yang membakar. Membuat masalah itu jadi besar ya teman-teman. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di sini, lidah itu seperti api. Lidah itu bisa menyakiti, bisa menghancurkan sebuah relasi. Kenapa ada kepahitan? Kenapa relasi itu menjadi sesuatu yang buruk? Karena persoalannya adalah lidah. Ketika kita mengucapkan atau menyampaikan sesuatu itu buruk dan tidak membangun, maka yang terjadi adalah akan ada batasan dalam sebuah relasi sehingga kita nggak bisa raket, nggak bisa dekat dengan teman-teman yang ada di sekitarnya kita. Contohnya, maybe engkau lagi happy karena suatu hal yang terjadi dalam kehidupanmu, tetapi kemudian teman-teman mendengar bahwa ada teman yang dekat dengan kalian lagi ngosipin kalian. What will happen? Mood jadi hancur. Engkau akan merasa bahwa hari ini adalah hari yang buruk. Tapi teman-teman sadarkah? Seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin hari ini kita melihat bahwa, wah ini anak kurang ajar. Tapi seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Seringkali kita nggak sadar bahwa mulut kita ini jadi api yang melukai orang lain. Menjadi senjata yang tajam untuk melukai hati orang lain. Entah itu dengan gosip, ya kan? Entah itu dengan sindiran, dengan menjilat, dengan mengkritik atau merendahkan orang lain. Mungkin kita nggak sadar. Mungkin kita tiba-tiba waktu dalam nongkrong, lagi nge-zoom mungkin. Sekarang kalau nongkrongnya nge-zoom kan ya. Kalau gue nongkrong nge-zoom sih. Kalau nggak ya kumpul gitu. Anak-anak kumpul di rumah. Apa yang terjadi waktu lu ngobrol, tiba-tiba ada yang nyeletuk nih. Ya kan? Hei, lu tahu nggak sih tentang si B? Tapi please ya, lu nggak usah ngomong siapa-siapa. Cukup lu aja yang tahu. Hello. Ini udah mulai nih, gosipnya dimulai. Atau mungkin teman-teman ngomong tentang sindiran, nyindir. Mungkin ada teman lu yang habis numpain es teh gitu. Nggak sengaja numpain es teh, terus kemudian lu nyindir. Heh, kamu. Mau tak beliin es teh lagi dah? Tumpakno lagi ya, gak apa-apa. Atau mungkin teman-teman bercanda dengan berbagai macam hal yang justru menjatuhkan orang lain, tidak membangun orang lain. Hari ini pilihannya cuma ada dua. Bagaimana kita mau menggunakan lidah kita? Apakah kita mau membangun atau kita mau menghancurkan? Ini adalah sebuah pilihan. Dan aku percaya teman-teman bahwa teman-teman semua pasti mengharapkan bahwa teman-teman bisa membangun, bukan justru menghancurkan kehidupan orang lain. Tapi aku juga percaya, teman-teman juga akan bilang, kok itu sulit. Nggak bisa deh gue ngelakuin itu. Dan hari ini, gue kasih good news buat kalian. Sebelum gue sampai ke good news, gue akan kasih tahu sama kalian penyebabnya apa. Karena kalau kalian nggak tahu penyebabnya apa, kalian nggak akan pernah bisa solve the problem, right? Di Matius 12, ayat 33-34, dikatakan begini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak,
Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sebab kamu sendiri jahat? Dan ini perhatikan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ketika hati kita jahat, kita nggak mungkin produce kata-kata yang baik. Maka dari itu, kalau teman-teman melihat bahwa diri teman-teman masih belum bisa membangun orang lain dan masih cenderung untuk menjatuhkan atau melakukan hal-hal yang buruk dengan lidah teman-teman, this is the problem, yaitu your heart, hati kalian. Hati kalian itu penuh sama sesuatu yang buruk. Dan gue harus ngomong the truth. Memang itu yang ada dalam hati setiap orang dalam dunia ini. Akibat dosa, hatinya kita itu penuh dengan kejahatan. Hatinya kita itu cenderung untuk berbuat dosa, melakukan hal yang gak disenangi oleh Tuhan. Tetapi, this is the good news. Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yes, Tuhan menjanjikan untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan sekali lagi dia akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Mungkin dari kita, seringkali kita udah dengar apa yang gue udah sampein. Lidah itu punya kuasa, lidah itu bisa membangun, lidah itu bisa menghancurkan. Tetapi, sering kita ketahui bahwa kita seringkali gagal. Kita seringkali nggak tahu kenapa kok kita gagal. Padahal kita udah dengarkan ini berulang-ulang. Atau mungkin kita udah dengerin tips and trick. Hello teman-teman. Seperti yang tadi dikatakan, masalahnya di hati. Kalau masalahnya di hati, teman-teman nggak bisa perbaiki itu dengan diri, dengan self-help book, dengan berbagai metode di mana kamu berusaha untuk memperbaiki dirimu sendiri. No. Yang bisa memperbaiki hati teman-teman adalah Tuhan. That's why Yesus sudah mati dari kayu salib menebus dosa kita. Untuk apa? Janjinya di Yeskiel 36 ayat 26 ini. Memberikan hati yang baru untuk setiap kita. Tapi seringkali kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Dan hari ini the good news is, Tuhan ingin datang dalam kehidupanmu, dan Tuhan ingin memperbaiki segala hal yang buruk. Tuhan rindu kok untuk kamu punya relasi yang manis. Dan aku percaya kamu juga pengen punya relasi yang manis. Di mana di dalamnya kita tahu perlu adanya kedewasaan lidah. Lidah kita dipakai untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Lidah kita dipakai untuk memuji orang, berterima kasih, mengucapkan say sorry, untuk say please, bukan untuk menggosipin, bukan untuk nyindir, bukan untuk menjilat. Dan ini yang Tuhan katakan, kamu gak bisa sendirian. Kita lemah. Kita butuh Allah dengan kuasanya melalui Injil untuk membuat itu sempurna. Dan yes, Tuhan ingin hadir dalam kehidupanmu. Tuhan ingin untuk berkarya dalam kehidupanmu. It's okay kalau kamu lemah, akui itu. Dan yes, Tuhan akan menyempurnakan kamu. Dan bagaimana caranya kok? Andalkan Dia. Tuhan sudah hadir dalam hatimu dan Dia siap untuk menolongmu. Let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau merindukan untuk kami punya relasi yang manis dengan orang-orang yang di sekitar kami, entah itu parents, otoritas, maupun dengan teman-teman kami. Dan kami berdoa Tuhan, ini bukan hanya sekedar jadi pengetahuan kami bahwa kami memerlukan kedewasaan dalam hal lidah. Tapi justru di sini kami belajar bahwa masalah utamanya adalah hati kami yang jahat Tuhan. Kami memerlukan Engkau untuk hadir dan mengubah hati kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan di atas kayu salib. Tapi kami nggak mau berhenti hanya sekedar melihat karya salib itu sebagai sebuah omong kosong. Tapi kami mau menghidupi, kami ingin mengalami karya salib itu dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami sulit banget untuk bisa membangun orang lain. Kami masih cenderung untuk gosip, kami cenderung untuk nyindir, kami sering banget untuk menghina orang lain, kami sering kali untuk menjilat,
melakukan hal-hal yang buruk, yang menghancurkan hati orang lain. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu, kami minta kuasa salib-Mu, kuasa Injil-Mu itu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Please bantu kami, karena kami yakin melalui firman ini Tuhan, melalui kuasa Injil-Mu, kami dikuatkan, kami diingatkan kembali bahwa dalam kelemahan kasih, kami kuasa Allah itu sempurna. Thank you Lord Jesus, ini doa kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. God bless you. Nah, gimana impact tadi khotbahnya? Pasti bagus banget kan? Kalau misalnya kalian ingin tahu lagi tentang firman Tuhan yang bagus seperti tadi itu, kalian bisa follow @ImpactNBC di Instagram ya guys. Di ImpactNBC ini, Instagramnya, kalian bisa lebih tahu banyak tentang firman Tuhan yang mungkin kalian belum ketahui dan pasti berguna banget guys. Ya, jadi gitu aja sih guys. Semoga kalian selama seminggu ini tetap aman-aman aja, tetap baca firman, tetap doa ya guys. Dan see you next week. Bye-bye, Factors.